Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Irasmawati, NIM 41133204. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian tengah semester saya dalam mata kuliah grafik dan visualisasi data. Nah, ini adalah soalnya yang pertama. Adalah di sini kita mendapatkan data dummy pertanian. Dan instruksinya adalah yang pertama adalah mengidentifikasi dan klarifikasikan tipe data setiap kolom. Yang kedua adalah ubah tipe data yang belum sesuai, misalnya tanggal. Yang ketiga, hitung statistik deskriptif untuk variabel numerik. Yang keempat, hitung kolerasi antar variabel numerik. Yang kelima adalah interpresentasikan hasil analisis secara logis. Nah, ini untuk identifikasinya berdasarkan data dummy yang disajikan pada lembar soal, berikut adalah klasifikasi tipe data untuk setiap variabel berdasarkan teori statistika dan analitik data science. Ada tanggal temporal atau date time, yang kedua ada suhu numerik continue atau interval, yang ketiga ada jenis tanaman, yang keempat ada produksi, yang kelima adalah curah hujan. Nah, ubah tipe data yang belum sesuai, misalnya tanggal. Untuk memperbaiki kesalahan analisis sebelumnya yang memperlakukan seluruh variabel sebagai data numerik biasa, untuk memperbaiki kesalahan pada analisis sebelumnya yang menganggap semua kolom sebagai data numerik biasa, digunakan script Python dengan bantuan Pustaka Pandas. Script ini bertujuan untuk membersihkan dan menyesuaikan tipe data terlebih dahulu sehingga setiap kolom diproses sesuai dengan jenis datanya. Setelah data sudah rapi, dilakukan perhitungan statistik deskriptif sehingga nilai rata-rata seperti nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, data standar deviasi. Selanjutnya dilakukan analisis metrik kolerasi untuk melihat hubungan antar variabel numerik. Dengan langkah ini, hasil analisis menjadi lebih akurat dan sesuai dengan karakteristik data yang sebenarnya. Nah, untuk nomor 1 ini codingannya, seperti yang bisa kita lihat, variabel tanggal merupakan data temporal, suhu adalah numerik continue, skala interval, jenis tanaman adalah categorical nominal, sedangkan produksi dan curah hujan merupakan numerik continue, skala rasio karena punya nilai mutlak. Nah, tantangan pertamanya adalah variabel tanggal awalnya terbaca sebagai teks biasa atau string. Jadi di Python hanya melakukan konversi dulu menggunakan Pustaka Pandas lewat fungsi pd.to_datatime agar analisis runtun waktu kita nanti valid. Nah, setelah datanya bersih, saya langsung menghitung statistik deskriptifnya dan metrik kolerasinya dari output ini. Nah, ini adalah outputnya ketika program Python ini dijalankan. Nah, dari output ini ada satu temuan yang menarik banget. Hubungan antara curah hujan dan produksi memiliki nilai korelasi persen sebesar min 0,83. Secara logis dan ilmiah, angka negatif yang kuat ini menunjukkan bahwa semakin tinggi curah hujan, hasil produksi justru akan turun drastis. Kenapa? Karena curah hujan yang terlalu ekstrim bisa membuat lahan tergenang, akar tanaman, buah atau bunga, dan itu merusak fase perkembangan buah atau bunga. Terbukti pada data saat curah hujan mencapai titik tertingginya di 220 mm, produksi tanaman malah turun ke angka paling rendah, yaitu 8 ton. Sementara itu untuk variabel suhu, korelasinya mendekati 0, yaitu minus 0,08, yang artinya dalam rentang 30 hingga 33 derajat Celcius, suhu tidak punya pengaruh signifikan terhadap naik turunnya hasil panen. Lalu untuk soal yang kedua adalah, ini untuk soal yang kedua adalah mengenai tren produksi dari bulan Januari sampai dengan Mei.
Di sini kita diminta untuk tentukan jenis visualisasi yang paling tepat. Kedua, kita diminta untuk membuat visualisasi menggunakan Python atau R. Yang ketiga, menjelaskan mengapa pie chart tidak sesuai. Dan keempat adalah identifikasi tren yang muncul dari data tersebut. Lalu yang terakhir adalah yang kelima, menjelaskan bagaimana visualisasi mendukung storytelling. Nah, di sini ada codingan yang sudah saya buat sebelumnya menggunakan bahasa Python. Di sini jenis visualisasi yang paling tepat adalah line chart atau diagram garis. Mengapa bukan pie chart? Karena tujuan kita adalah melihat perkembangan data dari waktu ke waktu atau time series. Pie chart tidak dirancang untuk menampilkan urutan kronologis bulanan dan fungsinya lebih ke arah persentase kontribusi, bukan fluktuasi tren. Nah, kalau kita perhatikan grafik garis yang saya buat, di sini sudah terdapat outputnya. Nah, jika kita perhatikan menggunakan matplotlib ini, storytelling dari pergerakan trennya kelihatan dinamis banget. Nah, kita bisa membaginya ke dalam 3 fase utama. Yang pertama adalah fase pertumbuhan awal. Dari Januari ke Februari, produksi dibuka dengan tren positif, naik dari 10 menjadi 12 unit. Yang kedua adalah fase penurunan tajam. Di bulan Maret terjadi anomali atau penurunan performa yang drastis, di mana produksi turun ke titik terendahnya di angka 8 unit. Nah, untuk yang ketiga ada fase pemulihan dan puncak. Masuk bulan April, produksi berhasil bangkit lagi ke angka 11 dan terus meroket sampai mencapai peak atau puncak tertinggi di bulan Mei dengan volume 13 unit. Nah, visualisasi seperti ini sangat memangkas beban kognitif pengambil keputusan karena mereka bisa menangkap situasi real lapangan hanya dalam hitungan detik. Nah, ini adalah untuk jawaban nomor 2. Nah, untuk yang terakhir ada bagaimana visualisasi itu mendukung storytellingnya. Visualisasi data yang tepat bertindak sebagai jangkar narasi dengan mengubah deretan angka statis menjadi alur cerita yang dinamis, memiliki fase konflik, penurunan di bulan Maret, serta resolusi puncak di bulan Mei. Struktur visual ini secara signifikan memangkas beban kognitif pengambil keputusan, sehingga mereka dapat menangkap situasi real lapangan hanya dalam hitungan detik. Selain itu, grafik ini secara intuitif mengarahkan fokus audiens untuk langsung mengidentifikasi anomali tren serta mengajukan pertanyaan strategis yang tepat guna mempercepat proses pengambilan kebijakan berbasis data atau data-driven decision making. Baik, yang ketiga, di sini kita diminta untuk menganalisis data smart farming. Nah, yang pertama kita diminta untuk menvisualisasi untuk melihat hubungan antar variabel. Yang kedua adalah menghitung korelasi antar variabel. Yang ketiga adalah mengidentifikasi pola atau hubungan yang terlihat. Yang keempat adalah jelaskan apakah hubungan tersebut dapat dianggap kasual. Yang kelima adalah berikan rekomendasi analisis lanjutan. Nah, untuk mengamati hubungan simultan dan pola sebaran data antar variabel, suhu kelembapan dan produksi, jenis visualisasi yang paling tepat adalah menggunakan matriks scatterplot, pairplot atau pairplot yang dikomunikasikan dengan garis regresi linear. Nah, di sini adalah saya sudah membuatnya menggunakan bahasa Python di dalam Google Colab. Nah, untuk melihat hubungan simultan antara suhu, kelembapan, dan produksi, di sini saya menggunakan matriks scatterplot atau pairplot yang dikombinasikan dengan garis regresi linear lewat pustaka Seaborn. Dari grafik hasil kalkulasi korelasi persen, korelasi antara suhu dan kelembapan membentuk garis lurus menurun yang sangat konsisten dengan nilai minus 0,92, artinya ada hubungan negatif yang sangat kuat. Saat suhu udara naik, kelembapan relatif akan turun drastis. Tapi ada hal penting yang perlu kita ingat dalam prinsip data science. Correlation does not implication. Korelasi tidak serta-merta berarti sebab akibat. Hubungan suhu dan kelembapan di sini bisa kita sebut hubungan kasual karena didukung hukum
termodinamika udara fisik. Sebaliknya, hubungan variabel lingkungan terhadap volume produksi di data ini cenderung lemah dan menyebar acak. Angka korelasi yang tipis itu belum tentu kasual langsung, karena di lapangan hasil panen sesungguhnya dikendalikan banyak faktor eksternal lain seperti kualitas pupuk, kondisi hara tanah, hingga manajemen hama. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan kolerasi antar variabel. Nah, untuk kolerasi suhu dan kelembapan itu ada di minus 0,92. Yang kedua itu kolerasi suhu dan produksi itu ada di 0,38, dan korelasi kelembapan dan produksi itu ada di minus 0,19. Nah, untuk identifikasi pola atau hubungan yang terlihat, pola hubungan suhu dan kelembapan korelasi negatif kuat. Kenapa? Karena scatter plot itu membentuk garis lurus yang condong menurun secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa ketika nilai suhu meningkat, tingkat kelembapan udara akan turun secara drastis dan sebaliknya. Lalu, pola hubungan terhadap produksi korelasi lemah. Kenapa? Karena produksi cenderung menyebar secara acak dan tidak membentuk garis linear yang tegas. Hubungan suhu produksi bersifat positif lemah, sedangkan kelembapan produksi bersifat negatif sangat lemah. Nah, untuk selanjutnya ada nomor 4. Di sini ada soal adalah yaitu menganalisis spasial menggunakan bubble map interaktif. Di sini kita diminta untuk membuat visualisasi peta menggunakan Python atau R. Kedua adalah representasikan nilai produksi dalam bentuk visual, ukuran atau warna. Yang ketiga adalah identifikasi pola distribusi spasial. Yang keempat adalah tentukan wilayah prioritas berdasarkan data. Yang kelima adalah jelaskan manfaat visualisasi ini bagi pengambilan keputusan. Nah, ini nomor 4-nya saya sudah membuat codingan di dalam Google Colab menggunakan bahasa Python. Nah, saya mempresentasikan nilai produksi lewat ukuran lingkaran dan warnanya, dan ini adalah hasilnya atau outputnya. Nah, warna hijau tua itu untuk produksi tinggi di atas atau sama dengan 12 ton, dan warna merah crimson untuk produksi yang lebih rendah. Berdasarkan visualisasi peta ini, kita bisa membaca pola distribusi geografis secara instan. Sentra produksi yang melimpah terpusat di wilayah bagian barat daya dan wilayah tengah dengan angka tertinggi sebesar 15 ton. Namun, terjadi degradasi atau penurunan hasil panen yang signifikan saat kita bergerak ke arah timur. Nah, di mana produksi jatuh ke titik terendah, yaitu hanya 8 ton. Di koordinat minus titik 4,107.0. Nah, bagi pembuat kebijakan atau pemerintah, peta ini sangat bermanfaat untuk efisiensi anggaran atau subsidi agar tepat sasaran. Nah, wilayah timur di koordinat minus 6.4,107.0 wajib dijadikan prioritas utama pembangunan untuk menerima bantuan modernisasi irigasi atau pupuk. Sedangkan wilayah tengah bisa dijadikan prioritas infrastruktur ekonomi seperti pembangunan gudang cold storage atau jalur logistik. Nah, untuk yang terakhir adalah soal nomor 5. Di sini kita ada data perubahan suhu lokal. Di sini kita diminta untuk membuat visualisasi time series. Yang kedua adalah identifikasi pola tren yang terjadi. Yang ketiga adalah jelaskan kemungkinan implikasi perubahan suhu. Yang keempat adalah jelaskan bagaimana mengintegrasikan dengan data geospasial. Yang kelima, berikan rekomendasi analisis lanjutan. Nah, baik, untuk yang nomor 5. Nah, saya juga sudah membuat codingannya di Google Colab menggunakan bahasa Python. Nah, kita melihat visualisasi
time series untuk mendeteksi perubahan suhu lokal. Pola yang muncul di sini adalah tren kenaikan monotonik linear. Suhu udara naik konstan 1 derajat Celcius setiap bulannya, dari 30 derajat di bulan Januari hingga mencapai 34 derajat di bulan Mei, tanpa ada fluktuasi penurunan ataupun pola musiman. Nah, kenaikan suhu yang terus-menerus ini tentu membawa implikasi serius bagi sistem pertanian. Suhu yang tinggi memicu laju penguapan air atau evapotranspirasi secara masif. Nah, meningkatkan risiko kekeringan lahan, merusak kualitas serbuk sari tanaman, hingga bisa memicu ledakan populasi hama. Sebagai rekomendasi analisis lanjutan ke depan, data runtun waktu ini bisa kita integrasikan ke dimensi spasial menggunakan teknik seperti peta kontur isoterm atau visualisasi space-time cup 3 dimensi. Saya juga menyarankan penerapan metode STL decomposition untuk memisahkan komponen tren dari noise serta membangun model peramalan prediktif berbasis machine learning seperti ARIMA atau PROPET. Model prediktif ini krusial banget sebagai early warning system atau sistem peringatan dini untuk memitigasi risiko kekeringan ekstrim di bulan-bulan berikutnya. Baik, sekian presentasi dari saya terkait dengan ujian tengah semester grafik visualisasi data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.